Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah kajian subuh dan salat subuh berjamaah Masjid Al-Millah yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, temanya adalah jurus anti selingkuh. Angkat tangan yang pernah selingkuh. Yang pernah selingkuh coba angkat tangan. Saya pengen ngelihat ini. Kita mau kalkulasi dulu. Kalau tidak ada kita ganti tema ini. Jurus aman selingkuh. Anda mau yang mana? Aman. Wah, serem ini. Anda ngaji untuk cari bagaimana caranya biar selingkuhnya aman ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tentang perselingkuhan ini mungkin untuk rumah tangga muda ya, rumah tangga muda. Karena kalau panjenengan baca berita sekarang itu mengerikan sekali. Banyak wasilah, banyak jembatan, banyak cara yang menjadikan orang itu terkesan selingkuh itu diberi kesempatan, dikasih jalan. Bahkan repotnya lagi, sekarang budaya selingkuh itu dianggap sesuatu yang tidak lagi mengerikan. Jadi kalau dengar berita seorang laki-laki berselingkuh, seorang perempuan berselingkuh, itu terkadang kalimat yang keluar itu so what? Nggak usah kaget, biasa aja. Kalimat itu kayak, ya biasalah. Ya emang ada rumah tangga yang tidak selingkuh. Sampai seperti itu. Karena apa? Budaya yang dipakai sekarang bukan lagi budaya Islam atau bahasa kita budaya ketimuran, tapi orang-orang kita itu sekarang sok ke barat-baratan.
Sehingga dia punya suami, dia punya istri, plus dia juga punya pacar. Komitmennya dengan suami dan istrinya, tapi kemudian kalau waktu seneng-senengnya itu sama pacar, dan itu bukan budaya kita. Akan tetapi karena derasnya informasi yang masuk, karena banyaknya media sosial yang kemudian masuk ke dalam rumah-rumah kita, sehingga budaya-budaya semacam itu menjadi perkara yang biasa. Bahkan sekarang ini perlu sekali kita waspadai jamaah. Kalau panjenengan insya Allah aman, tapi anak-anak kita, karena kalau mereka buka YouTube, panjenengan lihat sekarang podcast yang paling trending itu podcast yang kesannya Islam tapi tidak Islami. Bahkan banyak sekali kita lihat podcast itu iklannya minuman keras. Pernah lihat tidak? Yang open the window itu loh. Nggak ngerti Anda ya. Guyonnya beda kayaknya Jawa Timur sama ini Jawa Timur juga ya. Ada podcast open the window itu. Tahu kan? Itu Anda lihat tidak jarang iklannya miras. Iklannya miras. Kemudian podcast yang lain lagi, itu iklannya miras. Dengan kalimat-kalimat kotor yang dikeluarkan dengan kesan biasa. Coba, kalimat kotor, kalimat-kalimat seperti nyebut nama binatang, kemudian misuhnya orang Jawa Timur, itu di tempat-tempat itu seakan-akan dijadikan suatu hal yang lazim. Dan ini hati-hati, kalau nanti terjadi pergeseran nilai, maka kita tidak lagi merasa kalimat kotor itu jelek. Kita anggap ya biasa. Bahkan saya saja, saya lupa tahun berapa, intinya saya waktu itu SMA di Ar-Rahmah, liburan pondok pas Arema main. Saya hobi banget jamak Persebaya di sini ya. Atau Delta Sidoarjo di sini. Aman ya, insya Allah, jangan bikin apa-apa loh ya. Saya pengen datang selamat, pulang selamat saya. Sudah, itu saya sama adik saya berdua dari Kasembon naik motor ke Malang, pesen tiket mau nonton Arema. Waktu itu mainnya belum di Panjen, masih di tengah kota di Stadion Gajayana waktu itu. Ketika beli tiket, panjenengan tahu enggak, yang jualin tiket itu ketika tanya tuku piro, belakangnya biasa cak, itu bukan cak, A-nya diganti U. Jadi kalimat cak itu kan ya sopoan Surabaya, Malang itu kan tuku piro cak, itu kan gitu. Itu A-nya diganti. Saya kaget tuh, cak gelut wong iki. Akhirnya saya so akrab, saya ganti sapaan saya ikuti juga. Loro cak, tapi A-nya diganti U juga. Nah, kalimat-kalimat semacam itu dan budaya semacam ini kalau tidak kita cut, tidak kita potong dengan cara yang ekstrim, dia akan berjalan sedikit demi sedikit, lama-lama kita rusak semua. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sesuai hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban." Islam itu di awal kemunculannya sesuatu yang dianggap aneh, asing. Kok ngene sih? Kok gak koyo umume uang sih? Kok beda mbek kancane sih? Kok kesannya menyendiri sih? Itu Islam itu di awal kemunculannya. Dan Rasulullah mengatakan wa sayaudu ghariban. Dan nanti di akhir perjalanannya Islam itu akan kembali dianggap aneh. Kok begini sih? Kok kalau berpakaian kolot sekali? Kok jilbabe lebar banget? Kok kalau kerja harus teliti begini begitu, cari makan, cari rezeki? Nah, tapi Rasulullah mengatakan ketika Islam itu kembali aneh, apa Rasul katakan? Beruntunglah orang yang dianggap aneh itu. Dalam riwayat yang lain ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna hina fasadin nas, yaitu orang yang tetap baik, tetap mau memperbaiki, orang yang tetap optimis dengan Islamnya di zaman rusaknya generasi dan rusaknya manusia. Maka sekarang lihat subhanallah, Anda tahu jumlah perokok di Indonesia berapa? Terbanyak saat dunia. Jadi perokok di Indonesia ini sekarang mencapai 70% dari penduduk Indonesia. Bukan yang dewasa loh ya, mulai bayi
tas lahir procot itu dimasukkan prosentase, itu yang ngerokok 70%. Ya karena mungkin ada fatwa ngerokok itu why not itu loh. Iya, karena ada fatwa yang merokok itu so what kok why not ya, so what itu loh. Jadi akhirnya merokok dianggap biasa. Zaman saya kecil, Pak, saya itu konangan ngerokok dengan tetangga. Jadi yang ngonangi bukan abah saya, tetangga saya. Wes wingi tanang Tegal, panjenengan ngerti Tegal kan? Sembunyi ke Tegal sudah. Tetangga saya mudun mari ngarit. Loh, wah tak kandakno bapakmu itu ndredeke 2 tahun gak hilang. Subhanallah, ketika kita turun, betul informasi itu sampai ke abah saya. Anda tahu, abah saya itu bawa garpu. Bawa garpu waktu makan malam, kita makan bareng gitu. Terus langsung dibilang, "Mang ngerokok ya? Mau cerita gimana lagi?" Karena sudah jelas ini dilaporkan. Itu garpu di tangannya abi saya dimajukan ke mulut saya. Ngerokok maneh? Tak garpu lambimu. Maka sekarang saya kalau ngelihat orang ngerokok eling garpu saya. Nah, sudah hadirin. Nah, itu mukaddimahnya, artinya kita harus tetap berpegang dengan kebaikan di zaman manusia itu rusak. Ojo elo-eloan. Tidak perlu. Bahkan Nabi Muhammad, ojo melok-melok. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan, la takunu imma'atan. Janganlah umat Islam itu menjadi imma'ah. Imma'ah itu ikut-ikutan manusia. Bagaimana imma'ah yang oleh Rasul dilarang itu? In ahsanan nas ahsantu. Kalau masyarakat baik, saya tak ikut baik. Wa in asa'u asa'tu. Tapi kalau mereka jelek, saya tak ikut-ikutan jelek. Itu sama Nabi Muhammad tidak boleh. Maka kita ini disuruh istiqomah di atas kebaikan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selingkuh. Na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Bagaimana kemudian caranya agar rumah tangga kita itu selamat dari perselingkuhan? Kita selamat, pasangan kita selamat, anak-anak kita selamat, menantu kita juga selamat dari perselingkuhan. Yang pertama jamaah, perlu diketahui bersama, ini sering disampaikan di setiap acara-acara pernikahan. Tapi mungkin detailnya itu bukan di tempat pernikahan, tapi di tempat semacam ini, di tempat kita mencari ilmu. Pernikahan itu adalah satu di antara 3 yang oleh Allah disebut dengan perjanjian yang sangat kokoh. Satu dari berapa? 3. Dan kita akan ngerti yang satu ini ketika kita fahami 2 yang lain. Ternyata betul-betul perjanjian yang sangat kokoh. Kalau kita cuma ceritakan pernikahan itu oleh Allah disebutkan sebagai mitsaqan ghalidha, ngerti kita. Tapi perbandingannya apa? Karena kita tidak akan ngerti suatu hal itu berharga kalau kita tidak ngerti bandingannya. Kita tidak akan mengerti suatu perkara itu besar kalau kita tidak punya apa? Bandingannya. Maka mesti harus ada timbangannya. Biar kita ngerti sekuat apa, seberat apa, sekokoh apa. Nah, sekarang begini. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang ayat itu berbicara tentang mitsaqan ghalidha. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-7. Pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-7, Allah berbicara tentang mitsaqan ghalidha. Ini tentang para nabi, wabil khusus ulul azmi. Jadi bukan sembarang nabi. Nabi yang apa? Ulul azmi. Ada berapa? Nomor 1 Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5. Ini nabi-nabi yang paling top. Maka nabi itu ada yang nabi lebih dibanding yang lain. Allah melebihkan sebagian di antara yang lainnya. Nah, maka untuk nabi yang sudah ulul azmi ini, bahkan kalau kita sabar, itu sabarnya oleh Allah disuruh niru siapa? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah kalian seperti sabarnya nabi ulul azmi. Itu menunjukkan kekuatan mereka di dalam memegang agama itu tidak macam-macam. Dalam keadaan Allah tahu mereka ini nabi-nabi yang paling hebat,
Allah pun tetap mengingatkan mereka dengan mitsaqan ghalidha. Kita baca ayatnya. Al-Ahzab pada ayat yang ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ketika kami mengambil dari semua para nabi, itu perjanjian kami dengan mereka. Jadi nabi itu ada sertijabnya ini. Kalau bahasanya apa ya? Ada SK-nya, ada pelantikannya. Dan itu langsung yang melantik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian kami dengan mereka. Wa minka, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian denganmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin, dan dari Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Ibrahim. Wa Musa, dan dari Nabi Musa. Wa Isa, dan dari Nabi Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum, dan kami ambil dari mereka itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Ini perjanjiannya dalam bentuk apa? Perjanjian untuk mengamalkan Islam, perjanjian untuk mendakwahkan Islam, dan perjanjian untuk tidak berhenti di atas keislaman itu. Ini Allah ambil janji dari para nabi, dari Nabi Muhammad dan dari Nabi Ulul Azmi. Dan Allah katakan perjanjian itu antara Allah dengan mereka itu dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Itu bandingan yang pertama. Jadi perjanjiannya Allah dengan para nabi, bahkan Nabi Ulul Azmi itu oleh Allah dikasih stempel mitsaqan ghalidha. Ini ngalah-ngalahi materai ini. Ngalah-ngalahi akta notaris ini. Ini ngalah-ngalahi perjanjian di depan. Apalagi penghulu nanti pelan-pelan, entek cepet entek materi nanti ya. Itu yang nomor 1, Al-Ahzab ayat 7. Nomor 2, panjenengan buka dalam surah Al-Baqarah 63. Al-Baqarah 63. Perjanjian Allah dengan kaum yang awalnya oleh Allah paling dicintai. Yang awalnya kaum ini oleh Allah dilebihkan di atas kaum-kaum yang lainnya, dan ayatnya banyak, yaitu Bani Israel pada ayat Al-Baqarah ayat yang ke-63. Lihat, ketika Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, untuk mentaati aturan-aturan Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah, untuk tidak merubah ayat-ayat Allah, dan perjanjian itu oleh Allah dinamai dengan mitsaqan ghalidha. Kita baca ayatnya. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas mereka bukit Tursina. Bayangin antum, lihat ini. Allah kalau bikin janji, itu manusia yang mau berjanji di bawahnya gunung. Beleset dikit entek mereka. Dan ini bukan perjanjian yang biasa ini. Wa rafa'na fawqahumut tur, dan kami angkat di atas mereka bukit Tursina. Mitsaqihim, untuk memberikan perjanjian kepada mereka. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, udkhulul baba sujada, masuklah kalian ke dalam pintu ini dalam keadaan sujud. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka Bani Israel, la ta'adu fis sabt, janganlah kalian berlayar untuk mencari ikan pada hari apa? Sabtu. Tapi kan ujiannya berat. Suatu perjanjian itu kenapa dibikin perjanjiannya berat? Karena pasti ujiannya juga berat. Maka Allah bilang janganlah kalian mencari ikan pada hari Sabtu. Dan antum semua tahu ceritanya kan? Itu ternyata antum buka tafsir Ibnu Katsir, itu ikannya ngece. Ngece itu apa? Mulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, itu ikan sepi banget. Pas Sabtu, ikan itu pencolotan, cup. Bani Israel mek ndelok tok, lu Sabtu metu rek. Minggu sampai Jumat singitan, Sabtu keluar. Akhirnya Bani Israel cari cara, ya apa caranya biar tidak melaut pada hari Sabtu, tapi ikannya Sabtu kena. Antum tahu caranya apa? Itu jaringnya dipasang Jumat malam, diambil Minggu pagi.
Jumat malam dipasang, diambilnya apa? Minggu pagi. Ya kebek jaringnya. Tapi itu larangan dari Allah. Nah, kemudian wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan perjanjian itu dari Bani Israel terhadap Allah Ta'ala itu Allah namakan dengan mitsaqan ghalidha. Nomor satu, perjanjian dengan para nabi, termasuk Nabi Ulul Azmi. Nomor dua, perjanjian dengan Bani Israel. Dan yang ketiga, mitsaqan ghalidha, itu Allah catatkan dalam surah An-Nisa. Dalam surat apa? An-Nisa ayat 20 sampai 21. Nah, ini loh tentang pernikahan. Jadi kalau sampai pernikahan itu dianggap remeh, dan sekarang ada nikah itu, maaf ya, kalimatnya ketoe kalimat suci, tapi niatnya main-main. Ada satu orang, semoga Allah berikan hidayah buat kita semua, amin ya rabbal alamin, itu takut berzina. Ya siapa yang tidak takut berzina? Ya semuanya pasti takut, karena dibilang oleh para ulama, az-zina dainun wa qadha'uhu fi ahlihi. Zina itu utang, bayarannya lewat keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, bagaimana terlanjur? Ya tobat, istighfar, perbaiki dengan amal soleh. Insya Allah tidak ada hukumannya, mudah-mudahan ya. Nah sudah, ada orang takut berzina, tapi dia banyak nikah 3 bulan pegatan. Iya serius. Ada bahkan nikahnya cuma 8 hari. Ini saya dengar langsung dari pelakunya, bukan desa. Ini bukan cerita diceritani wong, bukan. Yang melakukan itu cerita sama saya. Ternyata dari pernikahan 8 hari itu dia dapat anak. Sampai kaget dia. Kok iso 8 dino duwe anak? Loh namanya nikah ya. Bagaimana? Nah, ada orang yang kemudian menjadikan pernikahan ini hanya untuk lari dari zina, tapi nikahnya dibuat permainan. Yang penting lah rabi ya. Ono saksine, ono waline, gak dosa. Loh, tapi mempermainkan pernikahan itu lebih berat dibanding zina. Menjadikan pernikahan yang Allah bilang mitsaqan ghalidha itu lebih berat dibandingkan zina. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau zina karuan. Siapa yang bilang zina itu halal? Ayo angkat tangan. Beda kalau yang ngomong jangan main-main loh ya. Kalau ada yang bilang rokok itu halal, ini roto aneh memang ya. Karena mayoritas ulama kalaupun tidak sampai mengharamkan, minimal bilang apa? Kalau tidak sampai mengharamkan, minimal bilang makruh. Tapi kalau sampai bilang halal, ini roto rada-rada memang ya. Tapi ya sudahlah, mau bilang apa kita kan. Nah sudah. Tapi kalau nikah yang jelas-jelas itu ibadah, dan jelas-jelas nikah itu disaksikan langsung oleh Allah, dan Allah kirimkan para malaikatnya untuk mencatatkan pernikahan itu, lah kok kemudian dibuat main-main? Ini lebih parah. Ini lebih parah. Sekarang kita baca ayatnya, An-Nisa 20 dan 21. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi begini, ini ceritanya ketika seorang suami menceraikan istrinya untuk kemudian dia berpindah pada istri yang lain. Tapi ingat, perceraiannya dalam ayat ini bukan cerai main-main, tapi cerai dengan landasan dan sebab serta aturan yang syar'i. Misalkan istrinya tidak mudah untuk dibina, tidak bisa diatur, tidak bisa dididik, atau kemudian dalam pernikahan itu ternyata mudharatnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya, karena orang itu nikah cari pahala, bukan untuk mengumpulkan dosa. Buat apa kalau semakin hari dipertahankan ternyata dosanya semakin menumpuk? Maka Allah memberi solusinya namanya apa? Cerai. Itulah kenapa saya sering bahasanya apa ya, diparani, dilabrak sama ibu-ibu. Setiap saya keluar kota, terakhir sama Bu Vera di Bali, yang di pengajian Ijmi perempuan itu, diparani saya sama perempuan mau pulang. Tidak tahu Bu Vera tahu apa, tidak tahu jawab Bu Vera. Didatengin saya mau pulang, datengin, Ustaz tunggu dulu, sini.
Ditunjukkan WA-nya. Saya waktu mau datang pengajiannya Ustadz, ada ibu-ibu yang bilang, ngapain datang ke pengajian beliau? Disebutkan, itu kan Ustadz yang bilang cerai itu ibadah. Saya baca WA-nya, betul ternyata. Loh. Nah, tapi ternyata mereka salah faham. Bukan kalimat cerai itu ibadah, saya menyuruh Anda untuk beribadah dengan cara cerai. Ibadah yuk, bagaimana caranya? Cerai. Ya bukan itu maksudnya, karena konteks perceraian itu adalah ibadah, itu YouTube-nya sampai sekarang masih ada. Ada videonya, saya podcast dengan beliau yang judulnya itu untuk yang diambang perceraian dan korban perceraian. Judulnya itu supaya orang yang terlanjur bercerai itu gak cili hati. Selama perceraian itu dilakukan dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar, dan setelah perceraian itu terjadi tidak ada saling mengumbar aib. Karena Allah menjadikan perceraian itu adalah solusi. Beda dengan agama yang lain. Ada satu agama yang dalam agama itu tidak ada cerai. Ada apa enggak? Saya enggak tahu. Antara Kristen atau Katolik gitu. Katolik ya. Niatannya baik. Dan itu agama mereka. Kita enggak perlu ikut campur. Lakum dinukum. Tapi subhanallah, Islam ini dengan hikmahnya Allah ada perceraian. Karena ada rumah tangga yang dilihat semakin dipertahankan tidak semakin baik. Semakin dipertahankan semakin menambah luka. Semakin dipertahankan semakin menambah dosa. Terus solusinya apa kalau tidak ada cerai? Kan tidak masuk akal. Maka Allah dengan hikmahnya membuat syariat apa? Perceraian. Walaupun perceraian itu solusi yang paling akhir. Tidak ada awal langsung cerai, tidak ada. Itu paling akhir sudah. Ketika tidak ada lagi solusi yang lain, tidak ada lagi jalan keluar, ya sudah, mungkin yang terbaik untuk mereka apa? Perceraian. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanahu wa ithman mubina wa kaifa ta'khudhunahu. Artinya jangan lagi kamu ambil apa-apa yang telah kamu berikan kepada istrimu sebelum kamu bercerai. Ojo dijokok maneh. Karena satu dengan yang lain di antara kalian sudah saling memberikan kebahagiaan. Kan tidak mungkin orang itu nikah dari awal mangkel, itu kan tidak mungkin. Ada orang cerai setelah anaknya 5, kemudian bilang apa? Saya tidak cinta sama dia Ustadz. Bete, dede. Anakmu berapa? 5. Saya mikir pelan-pelan. Saya tidak cinta dengan dia Ustadz. Tidak cinta tapi anaknya. Terus anak 5 itu hasil apa? Hasil penderleng-penderlengan ini toh. Kan tidak masuk akal ini. Itu kalimat yang paling tidak bertanggung jawab itu. Maka Amirul Mukminin Umar itu mengatakan apa? Walaisa kullal buyut tubna 'alal hub. Tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas cinta, itu tidak semuanya. Tidak semua. Tapi kata Umar apa? Rumah tangga itu dibangun di atas tanggung jawab. Rumah tangga itu dibangun di atas sikap amanah. Rumah tangga itu dibangun di atas sikap kejantanan. Jadi bukan kemudian setelah tidak cinta kemudian pisah. Ini wong lanang model apa Mana orangnya? Ini laki-laki model apa? Ndak cinta, cerai, ndak cinta. Lah terus rumah tangga mau dibikin apa? Nah sudah. Kemudian ayat ini oleh Allah ditutup terakhirnya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Artinya Allah mengatakan, apakah kalian jadikan rumah tangga itu permainan? Kalau tidak cocok kemudian kalian cerai, kalian ambil lagi apa yang telah kalian berikan sebelumnya. Padahal kalian telah menikmati satu dengan yang lain, kalian telah memberikan kebahagiaan untuk satu dengan yang lain, dan Allah telah mengambil dari kalian di dalam pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Bayangin, jadi nikah ini jamaah sebanding dengan perjanjiannya para nabi dan para rasul. Nikah ini sebanding dengan perjanjian yang Allah berikan kepada Bani Israel, yang ketika Allah berjanji dengan mereka itu gunung diangkat. Karena kalimat qabiltu, apal. Tidak mungkin sekali, kalau sudah hafal tidak mungkin sekali ini. Saya curiga sudah kesekian kali ini. Berapa kali yang hafal-hafal tadi? Sabar aja ya, kita antara kita aja, jangan diflorkan.
qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan. Itu sebelumnya apa jemaah? Sebelumnya itu ada hadis Nabi. Apa hadisnya? Rasulullah bersabda, ittaqullaha fin nisa, Allah fin nisa. Hati-hati betul kata Nabi Muhammad dalam urusan perempuan. Perempuan di sini yang dimaksud siapa? Istri. Diwanti-wanti sama Nabi, ojo macem-macem sama perempuan. Perempuan itu keluar dari rumah orang tuanya, masuk ke rumahmu, itu dalam keadaan mereka terpisah dari dua orang yang selama ini sangat mencintainya. Dulu jamaah, saya kalau dengar kalimat lamarane dibalekno, pernah dengar enggak kalimat itu? Jadi sudah lamaran, sudah memberi seserahan, kalau bahasa Malang itu peningsetan, Surabaya sama ya, Sidoarjo sama. Wis dikekno peningsete, wis ono duwike, wis ono seserahane, bahkan wis ono perhiasan yang diberikan. Berapa hari setelah itu muncul di grup WA keluarga, gosip mulai ya. Mulai rasan-rasan nih, oh kurang, mas-masane gak akeh, duwike mek 15 juta. Dikembalikan, itu zaman dulu. Muangkelip pol saya. Opo sih? Kok urusan rabi, lamaran dibalekno gara-gara peningseti gak cocok zaman dulu. Sebelum saya punya anak perempuan. Setelah saya punya anak perempuan, rodok luntur. Serius ini, dan saya tidak bohong. Karena saya mikir apa? Anak perempuan saya dan panjenengan pun insya Allah sama. Itu saya sayangi, saya belikan baju yang dia suka. Dia kepingin sepeda, saya carikan sepeda. Dia mau berangkat sekolah, kalau saya pas di rumah saya anterin. Dia pulang sekolah, kalau saya di rumah saya jemput. Ketika dia diganggu sama kakak laki-lakinya, saya tidak terima. Akhirnya saya mulai mikir, kira-kira kalau anak perempuan saya ini dilamar oleh seorang laki-laki yang ketoke gak mantesi, apa namanya? Belgedes. Saya tidak ikut-ikut ya Pak Antum ini ya. Kira-kira saya mikir, tidak akan saya kasihkan. Kenapa? Saya khawatir anak saya bakal disia-siakan oleh laki-laki itu yang sebelumnya saya sayangi, saya jaga, saya perhatikan di rumah saya. Sehingga saya menjadi mulai perhatian, oh berarti kalau ada orang menolak lamaran, koyo iyo masuk akal. Karena ini dia mau melepas anak perempuannya yang selama ini dia sayangi, dia cintai, dia jaga, dia didik, dia beri apa yang diinginkan, kan begitu. Panjenengan yang punya anak perempuan, kerasa enggak? Maka dengan itu kalau anak perempuan kita terus nikah, mari ngono dilarani, itu yang paling sakit siapa? Ayahnya. Itu sakit betul. Dan itulah hikmahnya Allah ketika panjenengan buka Al-Quran, ternyata betul nikah itu mitsaqan ghalidho. Bukan untuk melindungi laki-laki, untuk melindungi siapa? Perempuan. Biar di rumah suaminya dia tidak dipukulin, biar di rumah suaminya dia tidak dianggap seperti pembantu, biar di rumah suaminya dia tidak diperlakukan secara semena-mena. Nah sekarang lihat hadisnya, Rasulullah mengingatkan Allah fin nisa, wadiyo kepada Allah dalam urusan istri kalian. Maksudnya apa? Yang bela ini bukan lagi orang tuanya, tapi yang membela siapa? Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil mereka dari orang tuanya, itu amanat yang diberikan oleh siapa? Allah. Kalau sampai dia nangis, sampai dia terluka, sampai dia tersakiti, sampai dia kecewa, itu nanti laki-laki ini langsung tanggung jawab ketika panjenengan berdiri di hadapan Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil mereka itu amanat dari Allah. Mitsaqan ghalidha ini loh. Seperti amanat yang Allah berikan kepada para nabi, seperti amanat yang Allah ambil perjanjiannya kepada Bani Israel. Terus apa? Wastahlaltum furujahunna, dan kalian dihalalkan bersenang-senang dengannya, maksudnya menikmati kemaluannya, bi kalimatillah. Itu karena kalimatnya Allah, yaitu kalimat qabiltu. Maka sekarang perhatikan jamaah,
Nomor satu, kalau kita mau jurus ampuh selamat dari selingkuh, itu nomor satu, sebelum nikah ini dipikir dulu. Nikah itu bukan main-main. Maka tentu perlu sekali sebelum nikah itu difahamkan betul bagaimana kewajiban seorang suami, apa haknya seorang istri, bagaimana memperlakukan istri dengan baik, apa akibatnya kalau sampai di dalam rumah tangga terjadi pengkhianatan. Itu betul-betul dididik, dan yang paling top untuk mendidiknya siapa? Orang tua. Sekarang pertanyaan, bagaimana orang tua bisa mendidik semua itu kalau orang tuanya tidak pernah punya ilmu? Maka termasuk kezolimannya orang tua kepada anak, ketika orang tua itu memiliki anak sebelum dia ngerti apa haknya anak, apa kewajibannya orang tua. Jadi kalau bahasanya Ustadz Budi Azhari, kita ini jadi ayah itu hanya gara-gara kita ini punya anak, bukan karena kita ngerti ayah itu apa, ayah itu bagaimana, ayah itu kewajibannya apa yang dilakukan seorang ayah kepada anak laki-lakinya, kepada anak perempuannya. Kita tidak ngerti, tapi terlanjur dapat gelar apa? Ayah. Cuma hanya gara-gara punya anak. Ngaku apa enggak? Ngaku apa enggak ini? Jadi kita ini punya anak gelagapan, sampai ngadani keliru takbiran. Pernah lihat videonya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La istri mas takbiran, takbiran. Ini kaget tadi bapak, gak tahu sinau, gak tahu ngaji, gak tahu ibadah. Nah maka nomor satu, biar kita insya Allah mudah-mudahan Allah jaga, amin ya rabbal alamin, selamat dari perselingkuhan. Kita, pasangan, anak, orang tua, ponaan, mantu, semuanya selamat dari selingkuh. Nomor satu, harus memahami betul bahwa pernikahan itu pertanggungjawaban berat kelak di hadapan Allah. Jadi tidak sembarangan nyentak istri sakarepe. Tidak usah disuruh juga lanjut saya. Astagfirullahaladzim. Karena tit ini nambah 10 menit dulu ya. Jadi syuruk ini jamaah, ini kan tulu. Ini tulu. Jadi tet pertama itu tulu. Tulu itu matahari pas keluar. Syuruknya itu 10 menit sampai 1/4 jam setelah tulu. Nah, tapi para ulama berselisih pendapat. Boleh tidak sholat pas tulu? Karena tulu itu kan waktu yang terlarang untuk sholat, ketika setan itu mengeluarkan apanya? Tanduknya. Sebagian ulama bilang boleh. Kenapa boleh? Sama seperti waktu yang terlarang sholat, tapi sholatnya ada sebabnya. Contoh, ba'da asar boleh tidak sholat? Tidak boleh. Ba'da asar, tidak boleh. Waktu yang terlarang. Tapi kalau sholat jenazah, nah, boleh. Kalau sholat tahiyatul masjid, boleh. Kalau sholat sunnah setelah wudhu, boleh. Yang dilarang itu sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Itu yang dilarang. Nah, maka setelah subuh seperti ini, tulu ini yang dilarang itu sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnahnya sholat sunnah niatnya isyraq, sebagian ulama bilang boleh. Walaupun sebagian yang lainnya mengatakan itu belum masuk waktu isyraq atau syuruk. Masuknya tulu ditambahi 10 menit sampai 1/4 jam. Jadi saya lanjutkan 2 jam. Ya apa ceritaan ini, tulunya 1/4 jam, lanjutnya 2 jam. Sip, itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana kemudian kita ini bisa selamat dari perselingkuhan? Allahumma amin, Allahumma amin. Nomor dua jamaah, banyak bersyukur. Banyak apa? Bersyukur. Lihat, rata-rata orang kalau na'udzubillah, a'azanallahu wa iyyakum, semoga Allah menyelamatkan ya. Kalau ketahuan selingkuh, yang kita tahu selingkuhane luwe ayu apa luwe elek? Anda jangan ketawa loh ya, saya khawatir Anda pengalaman loh kalau ketawa-ketawa ini. Tapi yang kita lihat kan ya, biasanya lebih baik atau lebih buruk? Kalaupun laki-laki luwe elek biasa nih. Kalaupun perempuan tua mbak elek pol. Cuma apa? Cuma na'udzubillah. Saya takut ceramah ini Pak.
Kenapa begini? Karena memang yang terlarang itu mesti lebih terlihat menarik. Kenapa begitu? Sama setan dibikin indah. Tapi yang apa yang sudah menjadi milik Anda, karena setiap Anda itu memandang istri, Anda memandang suami, Anda bersentuhan dengan istri, bersentuhan dengan suami, Anda bercumbu dengan suami istri yang sah, Anda sampai dalam tanda kutip, mohon maaf ya, jima, hubungan suami istri, itu semuanya bernilai apa? Ibadah, pahala. Setan seneng enggak kalau Anda ibadah? Enggak seneng. Maka sama setan, istri Anda, suami Anda ditampakkan seperti apa? Kayak jin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Sampai pasangan kaget. Ana apa, Mas? Lho konta iki. Tak kira jin iki, Mang. Bukan pasangan yang kena jin, meripat Anda yang ketutupan jin gara-gara di luar lihat teller bank. Iya, di luar lihat apa? Anda bisa kami bantu apa? Mungkin bisa duduk sebentar, saya buatkan minumannya, mau yang panas atau yang dingin. Di luar. Nanti kalau kita mau pulang, kami tunggu kehadiran Bapak untuk yang kedua kalinya. Istri begitu di rumah? Sabar Bu. Bismillah. Istri begitu di rumah? Suaminya mau berangkat kerja, saya tunggu kepulanganmu suamiku. Enggak, suami mau pergi kerja. Satpam kate budal. Beda cerita. Nah, tapi begini intinya. Intinya adalah apa-apa yang buruk itu pasti oleh setan dibikin indah. Contoh yang paling gampang. Panjenengan inget enggak zaman-zaman dulu, ya 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu ada acara televisi spontan. Nggak usah dilanjutkan. Ketahuan umurnya ya. Ya kan? Terus dia bikin kotak di sana, bikin kotak, ada lubangnya. Ditulisi apa? Di kotaknya ada lubang kecil, ditulisi jangan dilihat. Penasaran, masuk kepalanya orang, kelebon, kena kayak foam gitu, kena krim, kayak kue apa segala macam muka. Terus kalau ada Anda jalan gitu, tulisannya jangan tengok kiri. Apa yang Anda lakukan? Ya itulah. Nah maka sekarang begini Bu, kenapa perselingkuhan itu terkesan indah? Anda buka di YouTube kami, ada saya punya judul pengajian 2 episode. Sampai ada bagian pertama, ada bagian kedua. Judulnya apa? Selingkuh itu indah. Ini monggo silakan dibuka untuk yang mau coba-coba. Selingkuh itu apa? Indah. Sampai waktu itu kita kerjasama dengan salah satu TV satelit, itu sama pemilik TV-nya ditolak. Judul apa ini? Ini nggak masuk, ini nggak boleh pakai judul selingkuh itu indah. Maksudnya beliau suruh nambahi tanda tanya. Saya bilang, oh nggak asik. Kalau ada tanda tanyanya nggak asik. Saya tulis selingkuh itu indahnya itu dalam bentuk apa? Nah sehingga pada akhirnya orang yang menganggap oh bakal dibelani Mbak Ustadz Rifki aku. Orang-orang yang selingkuh-selingkuh akhirnya kan ngelihat, itu loh Ustadz aja bilang indah kok. Dia dengerin, tapi ternyata di akhir apa? Ya bukan di prank. Di akhir dia disadarkan indah untuk orang yang diganggu setan. Indah untuk orang yang orientasi kehidupannya cuma dunia. Indah untuk orang yang hanya mencari kenikmatan yang sementara. Jadi kita jelaskan, tapi kalau orientasi Anda itu akhirat, Anda punya rasa takut kepada Allah, yang Anda cari bukan kenikmatan sementara, yang Anda cari adalah kenikmatan yang hakiki di akhiratnya Allah kelak, maka untuk Anda selingkuh tidak akan terasa indah. Nah sekarang poin kedua, syukur. Salah satu cara bersyukur itu menurut Nabi Muhammad bagaimana? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Disuruh lihat orang yang di mana? Di bawah kita. Kalau untuk supaya kita tidak selingkuh, lihat teman Anda yang sing bojone luwe elek. Bojoku sih lumayan masih ondek tapi putih. Koncoku wis ndek ireng man. Ini contoh saja lah ya. Jadi lihat yang di bawahnya. Lihat yang di bawah. Jangan ngelihat istrinya para artis. Lo bondone larang iku Pak. Anda tahu skincare-nya berapa? Di
Di Malang itu ada yang jualan, nanti kalau perlu lewat saya bisa. Di Malang itu ada yang jualan suntik vitamin pemutih dan resmi terjamin BP POM, tidak akan ada efek samping yang buruk, tidak kecampuran Freddie Mercury, tidak kecampuran apa itu yang bikin apa sel kanker di kulit tumbuh itu loh, Mercury, betul berarti saya tadi ya, tapi tidak pakai Freddie ya. Itu satu infusan, satu botol itu saya tidak tahu milinya berapa, itu seharga sepeda motor Matic baru. Antara 19 sampai 27 juta. Kuat sampean? Kuat. Ini mereka pakai kulitnya bak glowing. Tapi jangan lihat yang begituan. Kalau Anda lihat yang begituan, Anda tidak akan bersyukur. Bojoku kok ngini yo. Ya Allah. Maka muncul istilah apa? Muncul istilah begini, maaf ya. Mosok bendino mangan jangan asem. Ya sepisan-sepisan tuku rawon. Ada ndak istilah itu? Ayo, panjenengan paham ndak istilah ini? Sampai muncul lagi istilah yang baru. Timbang angon weduse karuan tuku. Coba. Ini yang saya sampaikan di awal tadi jamaah. Jangan sampai perbuatan dosa besar ini menjadi suatu hal yang dianggap lazim. Gara-gara apa? Muncul lagu timbang angon weduse karuan tuku. Saat ini muncul jargon mosok bendino lodeh terus ya sepisan-sepisan mangan rawon. Itu kan kalimat yang akhirnya akan menjadikan apa? Dosa itu dianggap lazim. Oh, wong lanang dise sing gak selingkuh coba. Ini hati-hati. Nah, maka dengan itu caranya syukur. Sekarang panjenengan lihat ayatnya. Panjenengan lihat ayatnya yang pertama. Ini semuanya sudah paham lah. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Kalau bersyukur nikmatnya apa? Ditambah. Sekarang pertanyaan, rumah tangga kita kenapa nikmatnya kok semakin hari semakin hambar? Karena salah satu faktornya kita mungkin salah dalam mensyukuri nikmat rumah tangga. Karena tidak mungkin keliru Allah Ta'ala ketika berfirman la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukurnya benar, itu pasti sama Allah jumlahnya istri ditambah. Wow, oh minum dulu, bismillah, bahaya, salah ngomong saya. Sama Allah kualitasnya istri ditambah, bukan kuantitas. Salah sebut biasa, sabkul lisan. Sabkul lisan itu niatnya ngomong apa, keluarnya apa gitu loh. Sudah? Maka khidmatnya istri ditambah, sabarnya istri ditambah, kebahagiaan bersama istri oleh Allah ditambah. Begitupun sebaliknya, kebahagiaan bersama suami ditambah, tanggung jawabnya suami ditambah, semua lain syakartum. Artinya ketika rumah tangga itu semakin hari nikmatnya semakin berkurang, nah mulai muhasabah, apa yang menjadikan nikmat ini terasa berkurang sampai pada titik terakhir nikmatnya sama Allah dicabut. Kenapa? Karena kita tidak mampu mensyukuri nikmat itu. Daripada semakin bertambahnya nikmat semakin menambah beban hisab, Allah sayang, dicabut saja sudah, daripada hisabnya nanti semakin berat. Nah sekarang lihat ayat yang lain. Panjenengan tahu semua ayat ini. Ar-Ra'du ayat 11. Apa? Ar-Ra'd ayat 11. Kalau tidak nulis tidak masalah, nanti panjenengan buka di YouTube-nya Masjid Al-Millah, insya Allah ada ya. Ini live dan di record juga. Anda cek Ar-Ra'du ayat 11. Ini ayat semua orang dengar, tapi sebagian di antara kita belum tahu ayat ini tafsirnya kemana, sehingga ditafsirkan dengan cara yang salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kapan? Sampai kaum itu yang merubah diri mereka sendiri. Ini kan ayat dipakai siapa? Motivator. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, takbir. Sampai ngototin metu kabeh. Maaf ya,
Keliru. Ayat ini berbicara tentang nikmat. Anda buka ayat sebelumnya. Berarti Ar-Ra'du berapa? 10, 9, 8. Itu semua ngomong tentang nikmat, 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 nikmat. Baru kemudian pada ayat yang ke-11 Allah bilang nikmat itu tidak akan dirubah kecuali karena kalian. Nikmat yang telah Allah beri tidak akan dicabut kecuali karena kalian menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya, termasuk nikmat rumah tangga. Nah, apa dalilnya Ustadz bahwa ayat ini berbicara tentang nikmat? Nomor 1, Anda buka ayat sebelumnya. Nomor 2, Anda buka ayat yang lain yang serupa. Surat Al-Anfal 53. Surat apa? Ini kalau Anda buka kitab tafsir namanya Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Qur'ani bil Qur'an milik Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Itu menafsirkan ayat dengan ayat. Tafsir apa? Ayat dengan ayat. Ar-Ra'du ayat 11 oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ditafsirkan dengan surat Al-Anfal 53. Sama percis. Cuma kalimatnya diganti nikmat. Saya baca ayatnya Al-Anfal 53. Dzalik, yang seperti itulah kata Allah. Al-Anfal berapa? 53. Oh, ini ada ya? Luar biasa. Baru di sini loh saya keren begini. Saya kok tidak bisa kelihatan. Ah, itu yang atas ya. Tadi Ar-Ra'd sebelumnya sudah keluar ya. Sekarang Al-Anfal 53. Dzalika, yang semacam itu kata Allah tentang ayat sebelumnya. Bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Seperti itulah kata Allah, Allah tidak mungkin mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, tidak mungkin dicabut sama Allah. Sampai kapan? An'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka menjadikan nikmat itu berubah karena mereka. Coba lihat, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi karena siapa? Coba, dulu tempat-tempat itu tidak banjir, sekarang kok banjir karena siapa? Anda tahu banjir Bekasi kemarin? Saya sedikit banyak tahulah Bekasi itu karena saya cukup lama tinggal di Jakarta dulu. Itu daerah-daerah yang sekarang banjir, dulunya tidak banjir. Kenapa? Karena daerah yang memang awalnya banjir, tidak pernah dipakai bangunan, dipeksa dikasih bangunan, kemudian apa? Dikasih bendungan di sekitarannya. Sehingga ketika seharusnya air mengalir ke tempat itu, kena dam, gak melebu banyu nih. Karena air tidak jadi masuk, pindah kemana airnya? Itu loh zolimnya di situ. Dan itu yang punya rumah mungkin gak kerasa oleh mereka zolim. Padahal seharusnya tempat itu bukan tempat perumahan. Dibikin perumahan biar harganya mahal. Bagaimana caranya? Ada yang diuruk. Kalau satu diuruk, yang lainnya menjadi apa? Rendah. Ada yang didam, faham dam gitu? Sehingga air yang seharusnya masuk pindah ke tempat lain. Itu zalim. Zalim. Nah, itulah kemudian Allah tidak akan merubah nikmatnya sampai kita sendiri. Nah, termasuk apa? Nikmat memiliki istri, nikmat memiliki suami yang sebelumnya kita tidak pernah punya pasangan. Sekarang punya pasangan lah kok malah cari yang lain. Karena apa? Salah di dalam mensyukuri nikmat. Nah, maka cara kedua, banyak-banyak bersyukur. Ketiga, keempat, kelima, keenam kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya singkat saja insya Allah. Yang ketiga, memikirkan dengan penuh kesadaran hukuman untuk berkhianat. Orang khianat itu hukumannya berat. Itu nomor 3. Karena selingkuh itu termasuk apa? Pengkhianatan. Pengkhianatan. Dan khianat itu sifat yang tidak mungkin campur dengan sifat iman. Anda cek sifat iman, tidak akan pernah bercampur dengan khianat. Tidak ada orang beriman itu apa? Wafi. Wafi itu apa? Wafi itu setia. Itu orang beriman. Maka yang ketiga, memikirkan dengan penuh kesadaran apa hukuman untuk orang yang berkhianat. Yang keempat, membangun rasa takut kepada
Allah. Karena kalau orang itu takutnya kepada istri, kalau istrinya pergi takutnya hilang. Kalau takutnya kepada suami, suaminya pergi takutnya hilang. Tapi kalau takutnya kepada Allah, insya Allah awet sampai kapanpun. Bagaimana menumbuhkan itu? Dengan ilmu. Yang kelima, senantiasa berkomunikasi dengan pasangan. Nabi Muhammad saja dengan kesibukan yang semacam itu, minimal paling apes sehari ngobrol dengan istrinya itu 2 kali. Paling apes, paling apes. Dan Nabi Muhammad itu mengunjungi istrinya sehari 2 kali, yang bukan jatah harinya. Kalau yang jatah harinya jelas. Nomor 1, ba'da syuruk seperti ini, itu keliling sampai nanti berakhir di rumah yang hari itu istri jatahnya dia. Yang kedua, sore hari ba'da asar. Kalau waktunya longgar, Nabi Muhammad keliling, nanti berakhir di rumah istri yang nanti malam jatahnya. Tapi kalau waktunya tidak longgar, itu istrinya ngerti. Bagaimana caranya kalau pas tidak longgar? Itu istri ngumpul di rumah istri yang nanti malam jatahnya. Songo bareng. Anda jangan bayangin, angel. Salah. Angel, susah. Anda jangan bayangin itu. Ini kalau istrinya tahu ini Nabi Muhammad ada urusan, ada kepentingan, ada kerepotan, maka mereka menjelang maghrib itu ngumpul di rumah yang istri nanti malam jatahnya dia. Nanti Nabi Muhammad ngasih, ya bukan tausiah lah, bahasanya Bang, ngasih ya ngobrol ringan, sampai di situ ada konflik antara siapa? Aisyah dengan siapa? Dengan Hafsah. Jadi waktu di rumahnya Aisyah, ternyata yang duduk sebelahnya Nabi Muhammad itu Hafsah. Maka sama Nabi Muhammad yang dielus tangannya Hafsah, dikira Nabi Muhammad tangannya ditampel sama Aisyah. Pok. Rame mereka. Nah itu sudah. Maka komunikasi dengan istri. Dan yang terakhir, ingat, semua kenikmatan tidak halal itu pada akhirnya akan menjadi bencana. Selingkuh itu nikmat apa enggak? Saya tanya yang pernah aja. Yang belum pernah jangan sok-sokan jawab ya. Coba tolong dijawab, Pak. Selingkuh itu nikmat apa enggak? Dijawab temenan. Enggak boleh loh bongkar aib. Sudah? Tapi ingat, nikmat yang haram itu akan sirna dan akan berganti dengan apa? Azab dan bencana. Maka 6 perkara ini yang insya Allah menjadikan kita mudah-mudahan sama Allah diselamatkan dari perselingkuhan. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.